Halo semua, selamat datang di Kawan Cinema. Apa kabar kalian semuanya? Semoga hari kalian menyenangkan. Di video kali ini, Mimin bakal ngasih film lagi buat kalian. Film yang bakal Mimin bahas kali ini bercerita tentang perampokan yang bikin polisi dan FBI pusing tujuh keliling. Karena setiap aksinya bikin polisi dan FBI menebak-nebak siapa dalangnya cuy. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Marauders yang rilis pada tahun 2016 kemarin. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya cuy, agar Mimin tetap semangat bikin videonya. Siapkan posisi ternyaman kalian, dan jangan lupa untuk cemilannya, karena kita akan masuk ke dalam videonya. Let's go! Film dimulai dengan suasana tenang di Harbor National Bank yang terletak di kota Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat. Manajer bank bernama Stephen Hutchinson terlihat tengah sibuk melayani nasabah seperti hari-hari biasa. Namun, ketenangan itu mendadak berubah mencekam ketika 4 orang pria bertopeng bersenjata masuk dan langsung menembak Hutchinson. Mereka kemudian mulai merampok sambil mengancam menggunakan suara AI, memerintahkan semua orang untuk tiarap dan membuka berangkas tanpa menyentuh alarm. Mereka juga melemparkan sebuah perangkat yang tampak seperti bom dengan hitungan waktu 15 menit. Mereka akhirnya berhasil membawa kabur uang sebesar 3 juta US dollar. Tapi sebelum meninggalkan tempat, salah satu perampok menembak mati Hutchinson di depan semua orang. Sementara itu, di lantai 13 sebuah gedung tinggi, pemilik bank Jeffrey Hilbert menerima kabar dari bawahannya bahwa Hutchinson tewas dalam perampokan tersebut. Di saat bersamaan, agen FBI Jonathan Montgomery tiba di lokasi kejadian bersama 2 rekannya yaitu Stockwell dan Chase untuk melakukan penyelidikan. Dari hasil awal mereka menemukan bahwa bom yang ditinggalkan bukanlah bahan meledak sungguhan, melainkan hanya perangkat stereo mobil. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, Sersan Mims sudah lebih dahulu mengambil alat itu tanpa izin dan langsung menghilang. Ia hanya meninggalkan pesan bahwa di perangkat itu ditemukan sidik jari seseorang. Beberapa saat kemudian, Mims bersama 3 anak buahnya melakukan penyergapan di sebuah rumah yang tengah digunakan untuk pesta narkoba. Target mereka adalah James Jackson, seorang preman yang mereka curigai terlibat dalam perampokan bank. Mereka dengan mudah berhasil menangkap James dan menemukan sejumlah barang bukti berupa senjata api dan uang tunai dalam jumlah besar. Di sisi lain, Mongo mengadakan rapat bersama para agen FBI lainnya. Dalam rapat itu, ia mengungkapkan bahwa sidik jari yang ditemukan diduga milik James Jackson. Namun, Mongo merasa janggal karena catatan kriminal James hanya berupa kejahatan kecil jalanan, sedangkan perampokan di bank tersebut dilakukan dengan cara profesional dan terencana. Ia pun mulai mencurigai bahwa ada pihak lain yang bermain di balik layar. Setelah rapat, Mongo bersama agen Wells, rekrutan baru FBI, memutuskan untuk menemui istri Hutchinson yang baru saja pulang dari liburan. Saat mereka datang, wanita itu terlihat tenang, namun saat Mongo memberitahu bahwa suaminya tewas, ekspresinya hanya menangis drama dan tidak menunjukkan keterkejutan sama sekali. Setelah dari istri Hutchinson, Mongo mendapat telepon dari Stockwell bahwa James Jackson sudah berhasil ditahan. Mongo pun bergegas ke kantor polisi, di mana di sana dia bertemu lagi dengan Sersan Mims. Pertemuan keduanya langsung memanas karena Mongo menegur keras tindakan Mims yang melakukan penyergapan tanpa izin FBI. Dari perdebatan itu, justru muncul fakta bahwa sidik jari yang ditemukan ternyata bukan milik James Jackson, melainkan T.J. Jackson, kakak kandung James yang dulunya merupakan anggota Ranger Amerika Serikat dan telah lama dikabarkan tewas. Mims menduga James menggunakan barang-barang peninggalan kakaknya untuk melakukan perampokan karena teknologi yang digunakan para pelaku sangatlah canggih dan militeristik. Namun dugaan itu dipatahkan ketika pengacara James menunjukkan bukti video CCTV bahwa sebenarnya James sedang berada di toko minuman keras saat perampokan terjadi. Akhirnya James pun dibebaskan dan FBI menyadari bahwa ada seseorang yang dengan sengaja menaruh sidik jari TJ untuk mengelabui penyelidikan. Sebelum meninggalkan kantor polisi, Mongo sempat menanyakan keberadaan uang hasil penyergapan kepada Sersan Mims. Tapi, Mims dengan tenang menjawab bahwa mereka tidak menemukan uang tunai di sana. Mongo pun merasa aneh karena penyergapan harusnya menghasilkan banyak barang bukti uang. Sepulang menemui Mims, rapat selanjutnya kembali digelar. Mongo memaparkan hasil analisis timnya.
Ia menyimpulkan bahwa sidik jari di lokasi perampokan memang benar milik T.J. Jackson. Dalam rapat itu, juga diungkapkan fakta bahwa pada tahun 2011 pernah terjadi insiden penculikan terhadap Alexander Hubbard. Penculikan itu dilakukan oleh sekelompok tentara Ranger yang dipimpin oleh T.J. Jackson dengan tujuan meminta tebusan uang dalam jumlah besar. Namun, operasi tersebut gagal total, berujung pada tewasnya Alexander dan T.J. bersama pasukannya setelah digembur oleh militer Amerika sendiri. Tewasnya Alexander membuat Jeffrey Hubbard menjadi satu-satunya pewaris Hubbard National Bank. Dan kini pertanyaannya, jika T.J. sudah tewas bertahun-tahun lalu, bagaimana bisa sidik jarinya muncul di lokasi perampokan baru-baru ini? Di malam harinya, setelah seharian penuh bekerja, Mongo pergi ke sebuah warkop untuk memesan segelas kopi. Ia lalu membuka ponselnya dan terdengarlah pesan suara dari istrinya yang lembut. Namun, ternyata pesan itu hanyalah kenangan lama. Karena ternyata istrinya telah lama meninggal dibunuh oleh seseorang bernama Velasquez. Keesokan harinya, agen CIS menemui seorang biduan kafe bernama Martha, kekasih mendiang T.J. Jackson. Ia datang dengan maksud mengajukan beberapa pertanyaan ringan seputar masa lalu T.J. Martha kemudian menjelaskan bahwa pihak militer justru menganggap T.J. sebagai pengkhianat. Mereka tidak pernah menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan, jasad T.J. pun tidak pernah dikembalikan. Yang dikuburkan Martha hanyalah sebuah peti kosong. Sementara itu, di tempat lain, seorang pria bernama Tigan, manajer di salah satu cabang bank, bersiap berangkat kerja. Namun, belum sempat ia menyalakan mobil, seorang merampok tiba-tiba muncul dari kursi belakang mobilnya. Dengan suara AI, perampok itu memerintahkan Tigan untuk membuka kotak deposit rahasia di banknya. Jika ia berani melawan, maka istri dan anaknya akan menjadi korban. Tak berhenti di situ saja, perampok itu juga menelpon Dockley, anggota tim keamanan bank, dan memerintahkan Dockley agar segera datang ke cabang Westchester. Setibanya di lokasi, perampok itu memberikan alat komunikasi kecil kepada Tigan agar bisa terus mengawasinya dari jarak jauh. Begitu tiba di bank, ia berpura-pura santai dan menyuruh seluruh bawahannya pindah ke ruangan sebelah dengan alasan ingin mentraktir kopi. Ia segera membuka berangkas besi dan mencari kotak bernomor 3511 sambil dipandu oleh para perampok. Namun, belum sempat selesai, salah satu pegawai tiba-tiba masuk kembali karena ingin boker. Melihat hal itu, Tigan pun mencoba menahannya agar tidak menekan tombol alarm. Di saat itu juga, seorang satpam datang. Hal itu pun membuat perampok refleks menembak si satpam. Tetapi anehnya, para perampok itu malah menolongnya dan menghentikan pendarahan si satpam. Seolah mereka bukan sekedar pencuri biasa. Setelah berhasil mengambil dokumen, mereka segera kabur. Di saat yang sama, Dockley yang baru tiba di lokasi dikejutkan oleh ledakan flashbang di dalam mobilnya, hingga ia mumet dan buru-buru keluar dari mobil. Saat Dockley mumet, perampok itu langsung membunuhnya sambil menaruh peluru bersidik jari milik T.J. Jackson. Mendengar kabar kematian Dockley, Jeffrey Hubbard pun murka. Tak lama, bawahannya datang melaporkan bahwa para perampok tidak mengambil uang tunai sama sekali. Mereka justru hanya mengosongkan satu kotak deposit atas nama Jim Martins. Kotak itu berisi dokumen penting antara Jeffrey sendiri dengan Senator Koch. Di sisi lain, Sersan Mims tampak baru pulang ke rumah. Ia menyiapkan makan malam sederhana untuk istrinya yang sedang terbaring sakit akibat kanker otak stadium 4. Keesokan harinya, agen Wells didatangi Stockwell di kantornya. Ia menyampaikan perintah dari Mongo agar Well mendampingi sekaligus mengawasi pergerakan Sersan Mims yang dianggap main gasrak saja saat bertugas. Singkat cerita, Wells dan Mims akhirnya bertemu. Mereka lalu mulai bertugas dan berencana menemui seseorang security yang mengaku sempat melihat nomor plat kendaraan milik para pelaku perampokan. Mereka lalu tiba di sebuah kafe dan bertemu dengan seorang security tersebut yang langsung memberikan nomor plat yang dimaksud. Sementara itu, di kantor FBI, agen CIS menemui Mongo untuk menunjukkan foto bahwa Dockley dulunya adalah salah satu regu dengan T.J. Jackson saat bertugas sebagai militer ranger. Jadi, setelah kembali ke Amerika, Jeffrey Hubbard langsung mempekerjakan T.J. di perusahaannya, seolah menyembunyikan sesuatu di balik hubungan mereka. Di saat itu juga,
Mongo menerima kiriman foto-foto misterius yang memperlihatkan Jeffrey Hubbard sedang bertemu Senator Cook. Foto itu membuatnya semakin yakin bahwa ada konspirasi besar yang melibatkan keduanya. Di tempat lain, agen Wells dan Sersan Mills berhasil melacak nomor plat yang sempat dilihat saksi, dan ternyata kendaraan itu terdaftar atas nama James Jackson. Mengetahui hal itu, Sersan Mills langsung meminta anak buahnya untuk mengawasi kendaraan dari plat nomor tersebut. Di malam harinya, saat Mongo duduk ngelamun di dalam apartemennya, tiba-tiba ia mendapat pesan video lewat laptop pribadinya. Pesan itu ternyata dari pemimpin perampok yang mengaku sebagai pengirim dokumen yang sebelumnya diterima oleh Mongo. Si perampok juga mengajak Mongo melihat bukti korupsi dan konspirasi besar yang dilakukan oleh Jeffrey Hubbard dan Senator Cook melalui Bank Nasional Hubbard. Dari situ, Mongo mulai berteori bahwa kedua orang itu adalah penjahat sebenarnya. Sayangnya, tanpa bukti kuat, dia belum bisa mengambil tindakan. Sebelum sambungan terputus, sang perampok menutup pesannya dengan mengingatkan Mongo bahwa pembunuh istrinya masih hidup dan tenang di penjara. Keesokan harinya, Mongo mendatangi salah satu cabang bank untuk mewawancari langsung Jeffrey Hubbard. Dengan tenang, ia menanyakan apakah benar Jeffrey terlibat dalam perampokan di Westchester yang menewaskan Duckley. Ia juga menyinggung kematian adik Jeffrey yang dinilai janggal, serta menuduhnya menyembunyikan kebusukan Senator Cook. Mongo menekan Jeffrey agar mau jujur dan membuka siapa dalang di balik semua ini. Tapi, karena Jeffrey tetap bungkam, akhirnya Mongo pun meninggalkan ruangan tersebut. Tak lama setelah itu, di lokasi yang sama, kelompok perampok kembali beraksi untuk ketiga kalinya. Saat mereka tiba di lobi bank, Mongo kebetulan masih berada di sana. Ia pun langsung bereaksi tepat dan melepaskan tembakan. Baku tembak pun tak terelakkan. Di tengah tembak-tembakan, Mongo berhasil menewaskan salah satu perampok, kemudian menyandra sang pemimpin. Namun, salah satu perampok balik menyandra seorang nasabah. Alhasil, Mongo pun melepaskan si pemimpin, sehingga para perampok melepaskan sandranya dan pergi meninggalkan lokasi. Setelah kejadian tersebut, Mongo mengadakan rapat bersama timnya. Mereka membahas identitas perampok yang tewas, serta menelusuri hubungan antara Duckley dan Hutchinson yang ternyata dulu tergabung dalam peleton elit bersama Senator Cook. Dari dokumen yang ditelusuri oleh Mongo, seharusnya warisan Bank Hubbard jatuh ke tangan Alexander pada usia 25 tahun. Namun, kenyataannya Alexander tewas dibunuh di usia 24 tahun tepat sebelum menerima hak warisnya tersebut. Fakta ini membuat Mongo semakin yakin bahwa Jeffrey dan Senator Cook adalah dalang di balik pembunuhan tersebut. Namun, Stockwell justru mempertanyakan bagaimana mungkin sidik jari T.J. Jackson selalu muncul di lokasi kejadian, padahal ia sudah lama dinyatakan meninggal. Agen Chase pun kemudian menjelaskan bahwa menurut keterangan biduan Martha, jasad TJ tidak pernah diterima dan yang dikubur hanyalah peti kosong. Hal itu menimbulkan dugaan bahwa T.J. Jackson sebenarnya masih hidup dan berkeliaran. Mongo lalu menampilkan data di layar menunjukkan bahwa anggota tim agen khusus Amerika yang tewas ternyata identitasnya sama dengan para korban yang dibunuh oleh para kelompok perampok. Dari situ mereka menyimpulkan bahwa kelompok perampok ini kemungkinan terhubung langsung dengan rencana Jeffrey Hubbard yang tega membunuh adiknya demi menguasai seluruh warisannya. Sayangnya hingga saat ini mereka belum memiliki cukup bukti untuk menjebloskan Jeffrey ke penjara. Di tengah suasana rapat yang penuh tanda tanya, Mongo mendapat kabar bahwa Senator Cook datang membantu melepaskan Jeffrey untuk dijadikan saksi perampokan. Mongo pun langsung menyambut mereka dan menyinggung tentang kelakuan Jeffrey. Ia mengatakan bahwa adiknya tewas dibunuh sebulan sebelum menerima hak warisnya pada usia 25 tahun. Mendengar hal itu, Jeffrey pun terdiam sesaat, lalu pergi meninggalkan ruangan dengan wajah tegang. Sementara itu, di tempat lain, Sersan Mim dan agen Wells mendatangi apartemen biduan Martha. Dari kejauhan, mereka melihat James Jackson keluar dari sana. Mim segera memerintahkan anak buahnya untuk terus mengawasi James, sedangkan dirinya dan Wells masuk ke kamar Martha untuk pemeriksaan. Di situ mereka menemukan sejumlah uang yang ternyata berasal dari James Jackson. Meskipun Martha bersikeras tidak tahu sumbernya. Setelah itu mereka kembali ke mobil. Di perjalanan, Mims menerima laporan bahwa James Jackson terlihat di sebuah rumah terpencil. Namun, Mims justru berbohong kepada Wells, di mana ia mengatakan bahwa anak buahnya kehilangan jejak James. Kembali ke kantor, Mongo dan Stockwell menerima kiriman file misterius lagi yang berisi data konspirasi besar milik Jeff. Namun yang membuat Mongo heran, kenapa Jeffrey justru menyimpan dokumen yang bisa memberatkan dirinya.
Di malam harinya, agen Wells menemui Mongo untuk melaporkan bahwa ia sudah selesai menyerahkan berkasnya kepada seorang reporter bernama Vanessa supaya berita itu segera disiarkan ke publik dan membuka kedok Jeffrey di hadapan media. Setelah itu, agen Wells menyampaikan dugaannya bahwa para perampok selama ini mungkin hanya menjadi jalan bagi mereka untuk menemukan penjahat yang jauh lebih besar, yaitu Jeffrey Hubbard sendiri. Sementara itu, Mims dan anak buahnya mengintai James Jackson yang tengah menunggu seorang di sebuah rumah kosong. Mims yakin sisa uang hasil perampokan masih disembunyikan di sana. Singkat cerita, agen Wells dan Mims kembali menjalankan tugas bersama seperti biasa. Namun, di tengah perjalanan, Wells mulai menyadari kegelisahan Mims dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya Mims membuka rahasia hidupnya bahwa istrinya tengah sakit parah dan tidak ada yang tahu kondisinya. Hingga esok paginya, berita besar akhirnya mengguncangkan publik. Vanessa menyampaikan laporan eksklusif mengenai konspirasi besar yang melibatkan Jeffrey Hubbard dalam kematian adiknya Alexander pada tahun 2011. Selama ini masyarakat percaya bahwa Alexander diculik oleh sekelompok ranger nakal yang menuntut uang tebusan. Namun, kenyataannya fakta terbaru mengungkap bahwa Senator Cook yang sebenarnya memberi misi palsu kepada para ranger untuk membunuh unit TJ Jackson dengan dalih menghadapi ancaman teroris di Costa Rica. Akibatnya, Alexander menjadi terbunuh oleh pasukan sendiri. Sementara para ranger unit TJ Jackson tewas di lokasi dan difitnah sebagai pengkhianat negara. Di sisi lain, Mongo mendatangi penjara untuk mengintimidasi pembunuh istrinya. Ia seolah masih belum bisa berdamai dengan luka masa lalunya dan mengaku ingin membunuh pembunuh istrinya tersebut. Sementara itu, Mims menerima laporan dari bawahannya bahwa James Jackson terlihat kembali ke rumah kosong tempat persembunyiannya. Mendengar laporan itu, Mims segera membuat rencana malam ini dan berambisi merebut uang hasil perampokan sebelum pihak lain menemukannya. Pada waktu yang sama, Mongo, agen Wells, dan Stockwell mendapat laporan jika Jeff telah menarik sejumlah uang besar tunai dari bank tanpa izin. Ia panik karena konspirasinya mulai terungkap. Untungnya, setiap langkahnya telah dilacak oleh FBI. Mereka bersiap untuk melakukan pengejaran, tetapi rencana berubah ketika agen Chase datang membawa kabar bahwa malam ini istri TJ akan tampil bernyanyi di sebuah kafe dan besar kemungkinan TJ Jackson juga akan muncul di sana. Akhirnya Mongo pun memutuskan untuk tidak ikut dalam pengejaran Jeff dan menyerahkan misi tersebut kepada Stockwell dan Wells. Malam pun tiba, Mongo datang ke kafe tempat Martha sang biduan bekerja. Di sana ia menemukan TJ yang diam-diam muncul di antara para pengunjung. Tanpa basa-basi, FBI langsung mengamankan TJ dan membawanya ke kantor untuk diinterogasi. Sementara itu, di rumah Mims, ia tampak terlihat lesu dan sangat ingin menangis. Ia lalu menggunakan tudung dan berimpitan dengan istrinya yang tengah sakit. Kali ini istrinya memberikan nasihat agar ia jangan lagi melakukan hal yang membahayakan itu, karena yang ia butuhkan hanya bersama Mims, bukan uang haram. Di sini terungkap, Mims sering menggelapkan uang hasil penyergapan yang nantinya uang tersebut digunakan untuk pengobatan istrinya. Di waktu yang sama, Stockwell bersama agen Wells berhasil melacak Jeff yang akan melarikan diri menggunakan helikopter di pusat kota. Mereka pun langsung berangkat melakukan pengejaran. Sementara di sisi lain, agen Mims dan anak buahnya tengah bersiap untuk melakukan aksinya. Namun, tiba-tiba Mims mundur sebelum menyerbu rumah kosong tersebut karena teringat nasihat istrinya. Ia beralasan kepada bawahannya bahwa kini ia sudah insaf dan setiap langkah harus dilakukan sesuai prosedur. Namun anak buah Mims bersikeras melanjutkan misi tanpa Mims. Singkat cerita, Mongo mewawancarai TJ. TJ mengaku bahwa misi yang ia jalankan dulu berasal dari perintah Senator Cook untuk memusnahkan kelompok teroris di Costa Rica. Namun, kenyataannya yang mereka bunuh bukanlah teroris, melainkan Alexander beserta warga sipil tak bersalah. Setelah misi itu gagal, pasukan ranger lain dikirim untuk membunuh TJ dan timnya yang dijebak dan dianggap pengkhianat. Tapi anehnya, salah satu dari ranger itu justru menyelamatkan TJ dan ia menjadi satu-satunya yang berhasil hidup. Meski begitu, TJ masih menutupi identitas ranger misterius yang telah menolongnya. Sementara itu, dua anak buah Sesan Mims mulai menyerbu rumah kosong. Namun, sesampainya di dalam, ternyata mereka dijebak. Di dalam rumah itu hanya ada sedikit uang. Bersama dengan itu, para polisi datang mengepung mereka. Sayangnya, salah satu mereka mencoba melawan dan berakhir tewas. Sementara itu, Mims pergi ke kantor FBI. Di sana, Mongo mengungkapkan bahwa anggota Mims telah tertangkap bersama bukti uang hasil perampokan, sehingga menjadi fakta bahwa Mims terlibat.
Namun Mims membantah dan menjelaskan bahwa selama ini ia diam-diam melakukan penyelidikan pribadi berdasarkan informasi dari seseorang security yang sempat melihat nomor plat mobil pelaku perampokan. Sayangnya security itu hanyalah orang suruhan agen Wells bernama Chris. Dari situlah Mims menemukan fakta bahwa selama ini yang memimpin perampokan adalah Wells. Mengetahui hal tersebut, Mongo pun segera memeriksa dokumen pribadi Wells. Dari situlah terungkap bahwa Wells pernah bertugas di Panama pada tahun 2011. Lokasi yang berdekatan dengan Costa Rica tempat misi Alexander berlangsung. Artinya, Wells kemungkinan besar berada di lokasi yang sama dengan TJ dan dialah sosok yang sebenarnya menyelamatkan TJ dari pembantaian tersebut. Sementara itu, Stockwell dan Wells melacak Jeff di sebuah gedung tinggi di pusat kota. Mereka segera mencegat helikopter yang akan membawanya kabur. Namun sayangnya, ia terlambat. Wells sempat menembaki helikopter tersebut, tetapi dicegah oleh Stockwell. Di saat itu juga, tiba-tiba dua anak buah Wells muncul dan menudungkan pistol ke arah Stockwell. Menyadari Wells adalah perampoknya, Stockwell pun langsung menyerang Wells. Namun ia diserang sampai tumbang. Tak lama kemudian, Mongo datang menyelamatkannya. Sedangkan Wells berhasil melarikan diri dan kini resmi menjadi buronan utama FBI. Keesokan harinya, Tersamim berhasil melacak lokasi persembunyian Wells melalui peta rahasia yang ditemukan dalam dokumen pribadinya. Ia pun menuju sebuah terowongan tersembunyi dan berusaha menegosiasikan agar Wells mau membagi uang hasil perampokan karena tekanan hidup dan keinginan besar untuk mengobati sang istri. Namun, Wells menolak dan menganggap Mims akan menangkapnya. Karena negosiasi alot, Mims akhirnya mengangkat senjatanya, tapi Wells lebih dahulu melepaskan peluru ke arahnya. Dalam kondisi Mims yang sekarat, Wells sempat menghubungi tim medis sebelum dia menghilang tanpa jejak. Beberapa waktu setelah itu, Mingo melacak keadaan Jeffrey hingga ke Meksiko. Di sebuah kafe, ia menemui Wells terlebih dahulu yang ternyata di situ. Di sana, Wells sudah menyiapkan pistol untuk membunuh Jeffrey. Namun, Mongo menahannya. Dalam perbincangan singkat, Wells mengaku bahwa dialah pemimpin Rim Ranger yang dulu membunuh unit TJ sekaligus dalang dibalik perampokan. Ia menyesal karena selama ini menjalankan misi jebakan yang disusun oleh orang berkuasa demi kepentingan pribadi. Akhirnya ia menyelamatkan Jackson dan menyusun balas dendam. Namun perbuatan Wells tetap salah dan kini ia menjadi buronan. Untungnya kali ini Mingo sementara waktu mempercayai dan melepaskannya. Setelah itu Mingo meminta Wells menahan diri karena Jeffrey adalah buruannya. Mongo lalu menemui Jeffrey dan mengawalnya yang ternyata ada di belakang mereka. Keduanya sempat berbicara sebentar sebelum adanya Mongo menusuk Jeffrey hingga tewas. Sedangkan Wells membantu Mongo dengan menembak pengawal Jeffrey. Setelah semuanya berakhir, Wells pergi meninggalkan tempat itu dalam diam sebagai buronan. Dan film pun selesai. Gimana cuy? Dibikin bingung kan sama perampokannya? Terima kasih sudah menonton sampai akhir, semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!